Ya. Salah satu diantaranya itu pohon tapi salah. Ya. Panggilan muadzin di masjid. Kenapa ya panggilan adzan teh ngajak sholat atau paling tidak ngasih tahu itu sudah masuk waktu sholat. Dan sambutannya idealnya maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa tuh? Marhaban bidzikrillahi ta'ala. Gitu ya. Sambil terus Allahu Akbar. Allahu Akbar, marhaban bidzikrillahi ta'ala. Ya. Langsung disambut dengan baik. Ya. Marhabatnya selamat ya. Itu langsung. Tapi orang sadar itu teh panggilan sholat, minimal ngasih tahu untuk melaksanakan ibadah sholat apa itu. Tapi kadang ungkapannya bukan begitu. Yang ada, nah hanya geus ada deui tah kitu, aya kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad taqul wa alamu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahu maulana azim. Apabila jamaah majlis taklim panen pengajian malam Senin Masjid Jami Al-Qur'an, alhamdulillah wassyukurillah wa nikmatillah qadarullah biidznillah, malam ini kita dikumpulkan kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan taklim. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi ayat dari Allah untuk kita semua, bahwa kita adalah hamba-hambanya yang insya Allah dicintai. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in kita semua, dan seluruh umat manusia yang turut dan taat kepadanya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustaz Ketua DKM Masjid Al-Qur'an Pak Ustaz Erwin. Yang saya hormati Ketua DKM Asal Ustaz Indra. Yang saya hormati Ahinal Kiram Kiai Haji Rifai. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan, tak lupa ini Kang Ustaz Ketua DKM Masjid Jami Al-Taqwa Buhun, Kang Dede serta staf ya. Ikhwan sadayana yang sama-sama saya hormati, izinkan saya untuk sharing kembali ya. Bukan ngaji ini, kalau ngaji sama Ustaz ini kita hanya posisinya beda duduk saja. Saya didaulat duduk di kursi, Ikhwan kebetulan duduknya di bawah gitu, karena kursinya hanya satu gitu. Nah, ini dalam rangka sharing aja ya. Alhamdulillah wassalatu wa nikmatillah, pengajian malam ini bertepatan dengan tanggal 4
Agustus ya. Jadi masih kena deket kagajian dari apa tanggalnya gitu ya. Bulan Hijriahnya adalah tanggal hijriah atau tanggal 2. Rata-rata bingungnya gitu. Sabab naon? Tara diingat-ingat ada ayat buat kaitan jeung gajian. Sehingga lamun gajian di bulan Hijriah masih ada harapan gitu ya. Namun demikian tetap aja masih diingat-ingat ya. Sekarang ini tanggal 1 bulan kode di bulan akhirnya bulan Safar, Muharram, Safar. Ya Safar bulan kedua di tahun 1440 46 kemarin 45 sekarang 46. Tapi kalau merdekanya kita Indonesia ke 79 kene. Nah, minimal atuh meureun minimal ya, minimal urang teh apal geus merdeka negara teh kasabaraha gitu ya. Gitu ulah kana main rebutan wae paciuh teh jeung kerupuk ya. Hari tahun kemerdekaanna mun teu ditulis dina sepanduk teu apal teh apal. Pantas dan uyuk gitu ya bagi seorang muslim, seorang mukmin, warga negara Indonesia kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia bersyukur atas karunia Allah dari hasil jerih payah orang tua kita, leluhur kita bisa membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Urang mah tinggal menikmatinya dan menjaganya gitu ya. Jangan lupa mensyukurinya. Kenapa? Karena Allah sudah umumkan ya, dalam Al-Quran sering disampaikan nih sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai ya, dalam setiap tasyakur wa tahadus binikmah ya. Tasyakur itu bersyukur atas karunia Allah, atas nikmat Allah kepada kita yang kalau dihitung Allah sudah ngasih itu pada kita, maka itu saking banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya. Orang kadang-kadang gimana Pak? Memandang nikmat Allah itu dalam bentuk dahareun jeung duit. Sehingga jadi sempit. Lamun teu aya dahareun seolah-olah tidak dikasih nikmat. Lamun duitna saeutik seolah-olah nikmatna saeutik. Padahal kenal loba duit tapi lamun nyari mata. Jadi pindah tina saku urang kana saku dokter kan gitu. Ya. Nyari mata mah ada berat atuh. Ngijab eta gitu. Atau mapeg ya Pak. Aduh. Kenaon seueur tuangan tapi barusuh hese ngawakna ya. Ternyata nikmat Allah itu banyak sekali hingga ukurannya tak terhingga, tidak bisa dihitung. Sekalipun dengan komputer atau hiperkomputer gitu ya, komputer tercanggih maksudnya gitu. Saking banyak. Makanya benar apa yang Allah firmankan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau mencoba menghitung nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, nggak akan mampu untuk menghitung. Jangankan yang di luar jasad kita, yang nempel pada jasad kita pun luar biasa banyak. Wabil khusus kaitannya dengan 17 Agustus ini, kaitannya dengan kemerdekaan. Kemerdekaan nikmat bukan? Nikmat bisa. Kan ulah merdeka tanpa batas. Mentang-mentang hidup dalam merdeka naon? Ya, Islam ngajarkeun merdeka yang beraturan, yang aya tata krama, ada akhlak, ada aturan. Sekalipun hidup di alam merdeka, tapi tetap dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan diri kita dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Jangan sampai ya nuntut kemerdekaan diri sendiri tapi mengganggu kemerdekaan orang lain. Dengan kata lain, antara hak dan kewajiban harus
seimbang. Ulah nuntut karena kewajiban, nuntut karena hak, karena kewajiban pura-pura bohong kan gitu ya. Kalau nyatakan bahwa ta'udun nikmatallahi la tuhsuha, yang kedua la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur kepada nikmatku, pasti aku tambah lagi. Tapi sebaliknya kalau mengingkari, ingat adabku sangat pedih. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, syukur atas karunia Allah itu gimana? Konsideran Pak Ustad, ini merujuk ke Pak Ustad ya. Kita kan mesti ngikuti Pak Ustad, Pak Kiai ya. Di tasawur binikmat itu tasarrufun nikmat ala ma amarallah. Ya. Mentasarrufkan, memanfaatkan, menggunakan semua nikmat Allah kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sampai ari ngomongna syukur, ari praktekna syukur. Apa bedanya syukur dengan syukur? Ari syukur mah berterima kasih, tasarrufun nikmat ala ma amarallah. Tapi lamun syukur usin, jadi mabok kenikmatan. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga gimana? Nasurupkeun nikmat teh sakahayang sorangan, tidak mengikuti kaidah yang digariskan oleh Gusti Allah. Untuk apa Allah karuniakan nikmat kepada kita? Kerbekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk melaksanakan kewajiban. Ini dibekalan Gusti Allah nikmat, ya, anggota tubuh yang lengkap dan sempurna, karunia ya Allah. Tambah lagi dengan fungsinya, dengan sehatnya, karunia. Ditunjang dengan akalnya, karunia Gusti Allah. Bekal semuanya. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita selaku manusia? Di Al-Quran disebutkan dalam Ad-Dariyat ayat 56 itu. Hafal semua ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kenapa? Khalaqul jinna terus wal insa illa liya'budun. Hafal ketua RKM. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada aku, kata Allah seperti itu. Beribadah kepada, kata Allah seperti itu. Makanya di awal surat sebelum surat Ad-Dariyat ayat 56 ada ayat 55-nya juga jangan lupa. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saling mengingatkanlah dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang apa? Yang mukmin, yang percaya. Anu percaya mah bermanfaat Pak, peringatan teh. Tapi lamun kamu teu percaya, jangankan peringatan di Gusti Allah Pak, dahar ke dahar Pak. Nu teu percaya yang lamun makan yang baik itu bisa menyehatkan, bisa menguatkan Pak. Terdadar. Ya, tapi alhamdulillah orang banyak pada umumnya mah karena dahar mah resep we kajian teh kamaritas dahar ayeuna dahar isuk dahar sore dahar. Oh, itu aya dahar teh ternyata ke mana dahar ari kana dahar mah alhamdulillah urang teh. Ya, harapal perlu eta mah itu tubuh di tangan ya. Can aya ditanyakeun geus aya kadang-kadang asa
supaya tidak kurang syukur ya. Ini ingetin bagi orang yang beriman, diingatkan akan tugas hidupnya, kewajiban hidupnya menghambakan diri kepada Allah. Itu diingetin, bising pohon. Makanya ada ungkapan kalau ngaji itu diantaranya tanbihul gofilin, begitu. Tanbihul gofilin apa? Santri, tanbihul gofilin. Mengingatkan bil hilal, nah gitu. Kenapa? Karena kita ini karena oleh sifat al-insan mahalul khotawan isyan. Manusia itu tempatnya ya salah dengan hilaf, dua tak ngarendek. Hilaf yang salah, ya. Lamun teu poho salah. Lamun poho, komo eta mah. Ya. Henteu poho we salah. Mana? Ya. Salah satu di antaranya henteu poho tapi salah. Ya. Panggilan muadzin di masjid. Kenapa ya teh panggilan adzan teh ngajak sholat atau paling tidak ngasih tahu itu sudah masuk waktu sholat. Dan sambutannya idealnya maka Allahu Akbar apa tuh? Marhaban bidzikrillahi ta'ala. Gitu ya. Sambil terus Allahu Akbar. Allahu Akbar marhaban bidzikrillahi ta'ala. Ya. Langsung disambut dengan baik. Ya. Marhaban teh selamat ya. Itu langsung. Tapi orang sadar itu teh panggilan sholat, minimal ngasih tahu untuk melaksanakan ibadah sholat apa itu. Tapi kadang ungkapannya bukan begitu. Yang ada, nah hanya geus ada deui tah kitu, aya kitu. Geus ada deui nya kakarek tadi. Heueuh atuh. Ya. Sing keneh. Ya. Tas sholat, iya betul tas sholat. Geus ada deui sabab sholatna akhir waktu. Namun sholat di awal waktu mana ada panjang atuh jedana. Hari adzan jam 12, hari sholat setengah 3, ya jam 3 adzan ya setengah jam atuh. Satu, yang kedua, tahu Pak bahwa maut itu hak, ya. Dan setiap orang pasti melalui itu. Cuman kapan dan iraha, walau alam itu. Tapi begitu mendengar ada orang yang meninggal, sore atas ngobrol, ya, ya, sore ngobrol, besoknya mendengar meninggal dunia. Kan tahu idealnya teh, kalau ada yang meninggal dunia, mendengar ada yang meninggal dunia itu ucapannya apa Pak? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Iya di mejaan aya temennya meninggal dunia, sore tas ngobrol jeung manehna, jawabnya Pak? Maknya lagi itu lagi. Tidak ada ceritanya maknya kalau sudah sampai waktunya. Jangankan kaselangkung malam Pak, kaselangkung sejenak saja ngalieu Pak, ngalieu. Ya, dina TV aya siaran ya, atlet Turki jeung atlet Israel taekwondo begitu. Kebetulan atlet Israel kajejak deui ketendangnya telat, ya pasti dada. Begitu mau tempur lagi, ya tarung lagi, ternyata Israelnya sudah nunggu di situ. Asbabnya ketakol Pak, ku kaki, ya, ketendang sama kaki ke pertandingan. Tapi cek Israel, ayeuna ieu berangkat Pak. Jedana seberapa? Hitungan menit. Ayo gitu. Nu keur poli Pak.
ayat semesan bagus Pak. Loh, bola nyampe ke lapangan, dia nyampe kakinya ke bawah langsung turun. Berbarengan dengan masuknya bola, dia dijemput sama Israel. Yang nonton tepuk semua Pak, karena bolanya masuk Pak. Yang memasukkannya ngagiming ke dia tuh ngingkik sama Israel. Udah waktunya, udah beres, gak usah tuntaskan nih poli, biar aja yang lain. Ya. Dan itulah yang membuat kita mesti waspada kapan saja. Karena yang namanya panggilan Israel tidak mengenal waktu dan usia. Biar sedang senang-senangnya jadi pejabat, kok. Ajak Israel mah berangkat sekarang, wayang. Hari ke ngajabat mah ada lila itu mah. Ayah anu ke kakak dilantik tak. Beres dilantik terus dipanggil, ayo. Engke heula ieu cangge. Nyalikan kursi empuk ka kitu. Kursi muter teh di dalam setiap PNS teh eta teh. Ya, hayang salina kursi muter. Beres dilantik encan cari, karek ningalian unggul. Ternyata kursina muter, jalmana muter. Kenapa? Itulah rahasia Gusti Allah tentang kematian. Yang jelas patokannya apa? Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu. Nontarin apa? Setiap kita punya batas waktu. Lamun dahareun mah expire lah gitu. Dahar expire di waktu ongkek Pak. Orang sudah sampai batas waktunya dipaksakan digegepan kecager-cager Pak. Kalau jeung-jeung kusane ya kajenting pamajikan menang hese kakak di rapalan tadi berang penting dipanggil ke Israel dikekeun kakak saminggu ya bulan manu can teu bisa ya atau bani ku bosan ya hidup di alamnya ya dek bagian bae rasaan teh padahal loba ya jangan mah kitunya rasa teh can kabagean gitu padahal geus numpuk yang buru-buru itu bisa. Di belakang itu ada nenek-nenek. Ya. Ada 2 orang dalam waktu yang berdekatan meninggal dunia. Ngomongnya apa? Kenapa dia, saya kapannya? Coba. Tapi kan gak bisa seperti itu. Yang kedua konsiderannya apa tentang tadi? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan hidup dan mati dan hidup ya. Untuk ini dirahasiakan oleh Allah untuk diketahui siapa nih di antara manusia ini yang hidup ini yang paling baik amalnya. Kembali ke track nih. Syukur nikmat, tasarruf nikmat, alama amal Allah. Jangan terjebak dengan syukur nikmat. Nikmat kemerdekaan gimana? Sesuai dengan tujuannya Pak. Ingin punya negara merdeka ingin merdeka dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan merdeka dalam mengupayakan bekal untuk taat kepada Allah. 2. Jadi ujung-ujungnya dari semua aktivitas berbangsa dan bernegara kita ini, yang pertama agar kita merdeka ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Yang kedua, merdeka dalam mengupayakan bekal untuk taat kepada Allah. Saya disampaikan ini saya tertarik dengan penjelasan dari salah seorang bupati di Sulawesi, namanya lupa lagi saya. Cuma dalam
pernyataannya, 2 tugas negara itu kan. 1, ya, menciptakan rasa aman terhadap masyarakatnya untuk taat kepada Allah. Rasa aman untuk taat kepada Allah. Digarisbawahi, Pak. Bukan rasa aman untuk tidak taat kepada Allah, bukan. Karena dampaknya nanti luar biasa kalau orang merasa aman untuk tidak taat kepada Allah. Jadi tugas negara dimanapun di dunia ini, kalau merujuk kepada Al-Quran, salah satu diantaranya surat Al-Quraisin. Li'ila bi Quraisin ila bi imrilla kasyita'i was-sayf falyabudu roba hadzal bait. Tugas kita wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. 1, menghambakan kepada Allah. Gak boleh ada seorang manusia pun di negara manapun yang sudah menyatakan negara merdeka, orang itu takut untuk melaksanakan taat kepada Allah. Itu gak merdeka namanya. Namun di negara mereka ada jam manusia sholat, ya, atau dicurigai orang sholat. Nah ini gak merdeka itu. Yang kedua, merdeka dalam mengupayakan untuk bekal sholat, untuk bekal ibadah kepada Allah. Apa? Maisah. Hablum minallahnya bagus, terlindungi, terjaga, tenang. Maisahnya juga tenang. Kalau sudah tercinta seperti itu, insya Allah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu ada yang disebutkan, ada syarat yang menjadikan sebab ditambahnya karunia Allah, dibukanya kemurahan Allah, ditumpahkannya keberkahan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penghuni satu wilayah, satu negara, satu daerah, leleti karena satu kampung, leleti karena bisa satu keluarga, paling sedikit individu, dasar boga pamajikan kemana? Ya. Walau anak ahlal qura amanu wattaqu. Kalau ini harus syartiyah kurang pasatan gitu, syaratnya beriman, bertakwa. Maka jawabul syaratnya la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan itu hukum berlaku sepanjang masa, berlaku general dimanapun. Karena ini yang dibicarakan adalah hukum Gusti Allah. Mengapa? Hari dunia milik Allah lain. Alam dunia ini miliknya Gusti Allah, disiapkan untuk manusia agar diurus, dikelola, dimanfaatkan apa yang ada di dalamnya, di atas permukaannya untuk bekal ibadah. Nah, kalau syarat sudah terpenuhi, amanu wattaqau, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Hujannya jadi hujan berkah, ya Pak. Tumbuhan yang muncul dari permukaan bumi juga jadi berkah. Berkahnya naon? Kembali lagi karena rumusan Pak Kiai. Al barokatu zaidatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Nambah kebaikannya naon? Kebaikannya semakin dekat dengan Allah. Ya.
Tidak jadi kebaikan kalau semakin jauh dengan Allah. Semua karunia Allah yang apabila dimanfaatkan oleh kita berdampak semakin dekat dengan Allah, itulah kebaikan. Bapak diberi makanan oleh tetangga, jadi berkah, jadi kebaikan buat Bapak. Minimal yang pertama nuhunkeun ka merena, anu kadua diuapkeun, anu katilu eta kakuatan dipake usaha deui, ya Pak, dengan harapan boga kebaikan-kebaikan dari hasil tenaga itu hayang mere kanu geus pernah mere ka urang. Da urang mah boga keyakinan lamun batur mere teh sok hayang mere deui gitu. Merujuk kepada aturan Gusti Allah, wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau beri kebaikan oleh orang lain, balas dengan yang lebih baik. Lamun teu bisa mah minimal atuh nu sejajar we nu sarua jeung pamere manehna, gitu. Dan sering diilustrasikan dalam ungkapan salam. Lamun orang lain mengucapkan salam pada kita, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Lamun batur mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dijawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh anu ideal, minimal anu sejajar assalamualaikum waalaikumsalam. Eta sudah sesuai dengan aturan. Dan itu seyogianya dipraktekkan dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya. Apabila kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, enak banyak. Namun bisa ngaplikasikan eta, ya. Batur mereka saya dibalas langkung saya deui. Tentunya tuh ujug-ujug aya nya Pak, tapi diusahakeun heula, aya motivasi kerja, motivasi ikhtiar, aya mere langkung sae kan gitu. Ternyata batur geus dibere langkung sae teh, ternyata hayang masih hadir langkung sae tidinya. Secara tidak disadari sudah bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Hidup kita ini dimanapun kapanpun seyogianya mengamalkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemarin tadi kaitannya dengan kemerdekaan. Kalau tidak bisa mencukupi seperti tadi, ya, dengan syarat seperti tadi, yang muncul warning dari Gusti Allah, ya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau enggak iman, enggak takwa, ya, cek Gusti Allah nanti disintrek ke bahasa Inggris. Ya. Walau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatana alaihi barakatin minas sami wal ard. Ya. Tapi kalau, ya, mendustakan, walakin, ya, kadzaba habnahu bima kanu yaksibun. Kalau nggak mau beriman, nggak takwa kepada Allah, ya, jangankan diberkahi Pak, ya. Adi sindrem mameureun, ya. Rada mending kita. Eta lamun geus dijonglokeun tah. Dikusruh Pak. Ya. Namun demikian Allah Maha Rahman Maha Rahim. Lamun geus disindrem sadar balik deui gitu Pak. Karena dimanapun bumi Allah kalau dikelola dengan baik sesuai dengan perintahnya, insya Allah akan mendatangkan berkah. Tapi kalau tidak dikelola dengan aturan Allah akan menimbulkan kerusakan Pak.
Kalau kerusakan yang sarakeun. Kasusah nu aya apa? Sampai sama Allah di warning. Coba lihat dalam surat Ar-Rum ayat 41, Pak. Apa bunyinya, Pak? Ada yang hafal? Doharul fasad bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyutiqahu ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Begitu, Pak. Telah nampak di daratan, ya, dan di lautan. Apa yang nampak? Kerusakan. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa terjadi kerusakan? Akibat ulah tangan manusia mengelola sumber daya alam, mengelola bumi tidak sesuai dengan aturan Allah dan yang digariskan oleh Rasulullah. Sagar dewek gitunya. Kumat sekuring, ya. Karena ini tanah-tanah kuring, nah gitu ya. Ayolah guna domba-domba kuring, ya. Tanah-tanah kuring, di kolam kuring, yang mah kuring we. Ji, bener eta teh tanah sementara dititipkeun sama kamu, kata Gusti Allah gitu. Sok urus, tapi cara ngurusnya nggak boleh keluar dari aturan Allah. Karena sudah digariskan aturannya seperti itu. Secara global, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Secara global seperti itu. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah ciptakan bumi ini bagus, indah, serasi. Ya. Dok, ambil manfaatnya mah, tapi jangan dirusak. Ya. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah salah satu di antaranya untuk memakmurkan bumi ini. Al-Hud ayat 61, waladi amsa'akum minal ardi wastakmarakum biha. Kamu itu diciptakan dari unsur jasmaninya itu dari saripati bumi, Pak. Yang prosesnya panjang lah kalau dibahas gitu, Pak. Ya. Turun, cair, muncul tutubuhan, diuapkeun kurang sekian persen, jadilah menira laki apa tuh sperma di awewe opung, ditakdirkan ku Gusti Allah, diizinkan melalui pernikahan, ya, terus proses pembuahan, jadi janin, jadi bayi, jadi orok, jadi barerentak, jadi karuak, jadi lompatan, macul, mengiriditkeun, ya, kamu jadi pelayan masyarakat, kamu jadi pengamanan, gitu ya. Terus. Tapi asal-asalnya mana? Ibu. Makanya suami parancahan, cekang dewa, ya, bacaan, namun naik balik di teh, gitunya, ya, minha holak akum, gitu ya. Wapihan didukung, wapihan didukung, taruh roh lah gitu, di bejaan tak kena celina. Ya. Kapan itu? Ketika kita mengantarkan jenazah sampai di liang lahat setelah mengucapkan Bismillahi ala milati Rasulillah, dihadapkan ke kiblat, di bejaan tak. Minha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Gitu. Ecekolot mah muncul kamari tah. Nyusur cenah nyusur. Nyusur teh naon? Nelusuri balik deui ka dinya. Aya nyusur teh baik deui kana taneuh, asal ti taneuh balik deui kana taneuh. Eta mah unsur naon? Unsur jasmaninya. Unsur rohaninya mah kalambar aja, Pak. Ya. Oh, udah berangkat ke itu. Udah unsur rohani, unsur jasmani mah dikubur tadi kubur ke ari teu kependapannya. Mautna di leuweung ditu, teu kanyahoan. Di permukaan tanah, ya. Ya sama aja dia di bawah ya. Apa di laut? Teu kana tanah. Di laut sama aja. Itu unsur jasmani. Unsur rohaninya itu alam aja. Selangkah kemudian kita juga masih ada di situ, ya, disunahkan oleh Rasul gimana?
ulah wakang ngalangkah pulang, ngadeg sebentar, beristighfar kepadanya, ya untuk kepada Allah untuknya, terus dibejaan, ya dikuatkan agar keyakinannya kokoh, ya. Kenapa? Sebentar lagi ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, gitu Pak. Kan kadang sok aya deui anu sok ngebejaan, tapi ada bertentangan ya jeung pada umumnya aya nu paham gitunya karena teman pahamannya dipaksakeun gesek. Ya, dalam memaknai terompahnya orang yang mengantarkan itu masih terdengar, Munkar Nakir sudah datang. Ada yang menerjemahkannya 7 langkah, balik kanan 7 langkah, Nakir datang gitu. Supaya karena kita datang-datang ditunggu di dinya, wah gitu. Makanya aya anu nafsirkeun anu kuburna diziarah terus teu eureun-eureun mun karena makin sa datang-datang. Ayo enggak pendapat gitunya. Ya, tapi ya kedua teman ada bicara guys ya aku punya keyakinan seperti itu mangga. Cuman Pak, kalau keyakinan itu bisa diterima, ditungguannya kurang. Karunyanya sing ditanya ke malaikat supaya ditanya tong ya. Itu ya mungkin perlu direnungkan ulang lagi itu ya. Hadis itu mencerminkan begitu dekatnya pertanyaan alam barzah dengan orang yang baru melangkahkan kaki ke alam barzah. Ibarat di dunia ini Pak, kan alam barzah teh beda negara jeung urang teh. Beda alam dunia alam barzah. Urang jeung urang wae beda negara pasti aya aturannya Pak. Motor persantet tanyakeun ke Pak Haji Rifani. Begitu nyampe Saudi di Arab, di Indonesia, langsung ke imigrasi ditanya Pak. Munkar Nakirna ya. Negara tetangga teh pegawai imigrasi Pak. Tidak akan ada yang lolos. Mana ya surat-surat di mana rek naon ditanya, teu buku mah masuk karantina we anu. Ya dikerangkeng heula. Namun jelas juga tuh sok jalan-jalan nah gitu. Makanya alam barzah itu tempat peristirahatan keur anu lengkap surat-suratna. Anu terlengkapnya masuk karantina heula. Identitas ini tanya Pak, bener ya? Ya, lain penyelundup ya, lain kepaksa ya. Ini Bapak tahan, talqin ya Pak. Marobuka, wa manabiuka, wa makiblatuka, wa maimuka. Ya balgeut ayeuna adi praktekeun teu. Kisi-kisina geus tah bejaan, ngan kudu praktekeun gitu ya. Tanpa kerusakan di daratan di lautan akibat ulah tangan manusia. Kenapa? Tidak memakai aturan Allah. Sengaja Allah sentuhkan itu kerusakan agar dia merasakan akibatnya. Golnya Allahnya ya, Allah sayang kepada manusia yang berdekong Pak. Dikaruniai nikmat, ima kesehatan, panca-indera yang lengkap, kekayaan yang banyak, negara merdeka, umpamanya negara merdeka, tapi dikelolanya tidak sesuai dengan aturan Allah dan contoh Rasul, menimbulkan kerusakan, diingetin dengan berbagai musibah dampak dari kerusakan itu. Itu nyakanya Allah Pak. Ada yang ngomongnya murka Allah. Enggak, sayangnya Allah ya. Agar apa? Agar sadar. Mungkin sadar, oh ternyata salah, balik deui Pak. Namun orang jalan nyasar, ulah dipaksakeun Pak. Balik deui ka titik awal. Ya, komo lamun aya panduan, ceuk panduan ka kiblat, ya. Tapi
jalanna teu ka kiblat. Ere ka kota teh jalanna ka dinya tah. Ayeuna sekolah ka ditu. Atuh nepina ka soreang ka ditu. Bener kotana tapi kota kabupaten, hari tujuannya kota Bandung. Jangan nyampe. Nah, ternyata salah, balik deui, Pak. Lamun dunia mah bener aya jalan alternatif. Tayu urusannya jeung Gusti Allah mah jalan alternatif. Hanya satu jalannya. Karena jalan itu hanya dua yang dibentangkan oleh Gusti Allah kepada kita. Satu jalan Allah, yang kedua jalan tauhid, Pak. Lamun jalan tauhid nyasar. Lamun ikuti jalan tauhid sudah tahu nyasar, teu geledog, balik deui. Karena jalan Allah, dah hayang lagi naon? Hayang selamat kan? Hayang selamat, hayang senang. Jalan senang, jalan selamat, jalannya Gusti Allah, aturan Allah. Hararese. Hayang namu gampang wae. Jalan pintas diolongan ku setan. Kadieu memang jalan aja nu rada depan sesuai. Ya. Hayang duit mah tong hese-hese. Jadi pegawai negeri ngadaguan sebulan sih teh. Ya, macul ngadaguan sapoe. Tatanen ngadaguan 6 bulan. Coba judi miluan yang si urang. Ya. Makanya loba teu katipu ku judi. Anu bodoh katipu rada pantes, Pak. Ya anggota DPR malah jangan ngomong dong, Bro. Mana jadi anggota DPR deh. Tapi cilokannya 7.000 orang. Aduh. Nu pinter wae ku setan dilejokeun tah, Pak. Hayang buru-buru beunghar jalan pintas, main judi. Henteu, judina can angge, can meunang, duitna geus kanyahoan. Kaciri we. Naon apa? Kedua nanya yang buru-buru beunghar. Padahal gajinya geus gede. Ya. Terus saya tidak gajinya gede. Entah ternyata kan itu. Kalau kita apa ya? Tujuannya dikasih peringatan oleh Gusti Allah itu karena salah, dampaknya menyakitkan, keenakan diri kepada orang lain. Liyudikahu ba'da alladzi amilu, tujuannya la'allahum yarji'un, agar kembali lagi ke jalan Allah gitu, Pak. Begitu juga mengelola dunia, ya mengelola negara. Bukan negara, ada orang bukan negara. Aya negara sarumangeun, Pak. Lamun mengelola negara di rumah ternyata tidak geledog, berarti ada yang salah lagi jalan ayeuna. Ya. Khusus teh kana dunia pokoka Gusti Allah ari ngadoana minta rezeki anu loba keur ibadah dibere rezeki loba poe ibadah ingatna ka moal wae tah umpamanya kitu umpamanya ya komo lamun duitna lain tina bener ya Pak dipake teh bener deui aduh reweuh atuh itu mah bisa jadi baju dibere juga gara teunah tah sepatu kabeli jeung incokna popea halus jeung sirahna lieur kumaha begitu nah ngaranna naon dalam bahasa namanya istijraj beunang-beunang nama tapi lengkap eta jeung mamalana kalau sudah seperti itu kembali kepada aturan Allah negara kalau ternyata tidak diledog dan ngurus negara berarti yang salah. Lamun negara masyarakatnya diarahkan menjadi orang yang bertakwa, orang yang beriman, insya Allah. Kenapa? Saya yakin dan Bapak juga pasti yakin. Janji Allah itu pasti. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu pasti, Pak. Tidak ada janji pasti janji Allah. Makanya jangan ragu. Apa? Jangan ragu apa? Jangan ragu apa? Jangan ragu, harus yakin kepada janji Allah, yakin kepada aturan Allah, yakin kepada ya
bahwa taat kepada Allah itu melahirkan keberkahan untuk diri kita dan lingkungan kita. Jadi PR kita dalam mensyukuri kemerdekaan ini yang sekarang sudah 79 tahun, dua, satu meningkatkan keimanan, yang kedua meningkatkan ketakwaan. Saya area mah tekudu ngadaguan sarea. Ibda bin nafsi. Diawali dari masing-masing. Da sok padago-dago tungtungna. Henteu. Kayak ngadaguan boro-boro. Ya Pak. Anu sok loba inisiatif malah munongtong loba inisiatif Pak. Sok lamun aya hiburan. Tiheulanya gitu. Lamun kana ngaji jeung kana ibadah. Ya. Di antosan we, di antosan saya datang. Jadi itu antos untuk taat mah. Segera we, gitu. Dan seulama ini akimu daulatal Islam fi qulubikum cenah. Takum lakum fi ardikum. Tegakkeun ketakwaan di hati kita masing-masing gitu.